Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'i, mengangkat Allahu Allah alladzina, orang-orang amanu yang berimannya si alladzin, walladzina, dan Allah mengangkat utul ilma, orang-orang yang berilmu, termasuk atayati utiya, artinya yang mendatangi ilmu, dengan kata lain yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu saja diangkat derajatnya oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita semua diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqal ilma, siapa orang mencari ilmu, sahala thariqal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Sahala itu fil madhi. Fil madhi itu kalau secara bentukannya, secara zamannya, itu artinya kalimat kata kerja, ya kalimat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Kalau bahasa Indonesianya kalam, itu kalimat, ya. Memang ada sedikit kebingungan. Jadi kalau kalimat thayyibah itu berarti kata-kata yang baik. Tapi kalau bahasa Arabnya kalimat itu kalam. Makanya kalau secara nahwu al-kalamu wal lafzul murakabul mufidu bil wadni. Kalau yang pernah belajar nahwu mungkin paham. Al-kalamu utawi kalam iku wa kalam, al-lafzul lafaz, al-murakabu kang kesusun, al-mufidu kang maibai, bil wadni kelawan bahasa Arab. Ya walaupun ini orang Tambun ben roto paham basa Jawa, ben ojo langap longo kolek kumpul bareng-bareng wong Jawa. Nggih napa nggih? Kata Bang Wasid Allah. Emang lo pikirin. Jadi siapa orang mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Makanya sebetulnya sakit itu bukan menjadi penghalang kita menuntut ilmu. Kadang di kita justru alasan sakit nggak mau ngaji. Padahal kalau orang yang lagi sakit mau ngaji, itu likulli nafsin, likulli napas, ya, setiap napasnya itu rontok dosa-dosa. Kadang kita kebalik, giliran malah sakit malah nggak ngaji. Justru kita itu diuji dengan penyakit. Nah, ini kata Ustaz Sul bukan nyindir. Jadi karena banyak anggota pengurus yang baru, ya mungkin ada beberapa yang belum pernah ngaji atau bahasanya belum pernah dengar. Ya walaupun ini kitabnya ini bahasa kita, tapi saya yakin seyakin-yakinnya di rumah nggak pernah ada yang baca. Yakin, bukannya saya suudon, ya. Makanya saya sempetin baca. Kenapa? Karena memang nggak bakalan sempet. Orang sibuk semua, ya. Orang saking sibuknya kentut aja gak sempet, ya. Apalagi baca walaupun terjemah.
dibacanya gampang. Alhamdulillah saya setiap hari baca ini. Ya mungkin karena kebodohan saya ya, karena saya merasa belum menguasai. Ini kan pinter semua, jadi cuma ngingetin doang. Makanya saya baca lagi. Saking pinternya tuh apel di luar kepala, sampai ampar-amparan. Ya. Jadi yang ada di masyarakat, yang dari zaman periode Imam Syafi'i, dari zaman Imam Syafi'i itu 150 Hijriah. Jadi setelah tabi'in ini, itu sudah ribut masalah bid'ah. Ada yang baca bid'ah, ada. Itu jangan dipersoalkan. Itu persoalannya lidah. Orang Banyumas, orang Purwokerto, orang Cilacap itu mengucap itu susah. Makanya ya. Al-Qaringah tumal qaringah. Siratal ladzina an'amta. Tapi emang lidahnya sama kayak orang Tambun mengucap lo, nggak bisa. Pasti jo. Ya, zuhur aja juhur. Zuhur juhur. Orang bisa Pak lidahnya ya. Udah bejuk. Iya. Yung kojun ya. Emang udah lidahnya, jadi nggak usah terlalu dipertajam ya. Sama lidah Sunda mengucap za, nggak bisa. Pasti ja. Amal jariyah, amal zariyah. Jariyah, zariyah. Ya. Jannah, zannah gitu. Kalau Madura banyak tasdidnya. Ada ramah. Tak celur deh sampai. Nabi Nuh. Sama Wahabi. Ya. Orang Arab nggak ada salah orang Arab. Ya, itu udah lidah. Nah, persoalan bid'ah itu lawan daripada sunnah. Makanya orang NU itu mengartikan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu ada kul mim ba'di kul. Oh, udah ribet lagi beda ya. Kalau bahasa kita sederhananya begini. Mungkin kalau pernah belajar bahasa Indonesia itu ada sinekdok temproparte sama sinekdok pars patoto. Ada sebagian untuk seluruh, ada seluruh untuk sebagian. Contoh, pasar Tambun kebakaran. Pasar itu menunjukkan am. Kalau dalam istilah bahasa nahwunya itu nakiroh. Tetapi maknanya ma'rifah, maknanya khusus. Ternyata tidak semua pasar Tambun, hanya toko tertentu yang kebakaran. Tapi kita memberitakan pasar Tambun. Dalam bahasa Arab pun ada. Ada juga sebagian menunjukkan seluruh. Bang Oci beli 3 ekor kambing. Ya. Ekornya doang apa kepalanya? Berarti kan sebagian menunjukkan seluruh. Jadi ada kalimat seluruh maknanya sebagian. Itu yang kul bimakna ba'd. Ada ba'd bimakna kul. Ba'd itu artinya sebagian. Ba'dun artinya sebagian. Kul itu kullu asalnya. Cuman biasanya kalau orang NU itu nyebutnya cuman disukun-sukun gitu. Kayak kullu ya dibacanya kul. Ba'dun ya ba'd. Makanya amma ba'du, ada yang baca amma ba'd. Nah itu masalah qiraah, masalah bacaan. Nah, persoalan kullu bid'ah, apalagi kalau misalkan di situ ada bid'atin. Nah, bid'atin itu al-ismu yu'rafu bi alifi wal lami wa tanwin. Kalimat isim itu bisa ditandai dengan masuknya alif lam dan tanwin. Kalimat isim ini artinya kata benda. Jadi kalimat itu ada 3. Ada kalimat fi'il atau kata kerja, ada kalimat isim atau kata benda, ada kalimat huruf.
Jadi dikit-dikit belajar nahu, walaupun sampai budek juga gak paham dah ya. Tapi setidaknya pernah dengar dah. Nah, pada kalimat kullu bid'atin ini seluruh tapi maknanya sebagian. Tapi ketika wa kullu dhalalatin itu seluruh maknanya seluruh. Setiap kesesatan pasti masuk neraka. Tapi tidak semua bid'ah itu sesat. Makanya dalam buku ini disebutkan ada pengistilahan tertentu. Artinya seperti Imam Syafi'i itu membagi bid'ah ada dua, ada bid'ah khairiyah, ada bid'ah sayyi'ah. Kalau kita kan nyebutnya kan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Ya artinya mah eta kene, artinya sama-sama. Sayyi'ah itu artinya buruk, hasanah artinya baik. Makanya kan kita sering doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Sanah mulu sarohnya kemana ya. Jadi hasanah itu artinya baik. Nah, karena bid'ah itu ada dua, maka kembali kepada takrif. Takrif itu definisi. Definisi itu artinya pengertian. Pengertian bid'ah itu apa? Lah menurut ahli sunnah wal jamaah, yang namanya bid'ah itu perkara baru yang tidak mengakar kepada sunnah ataupun kalamullah. Itu dikatakan bid'ah. Selama itu ada dasarnya Al-Quran ataupun hadis, walaupun itu tidak secara khusus, bahasanya tidak khos, sifatnya am, itu bisa dijadikan sebagai dalil rujukan. Seperti contohnya Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau dengan sebanyak-banyak zikir. Ini jadi dasar kenapa orang NU itu senang wiridan, karena memang diperintah. Sebagian dari golongan mereka, ya golongan minhum lah, karena tidak mengakar kepada Rasul, artinya Rasul tidak mencontohkan, katanya di sholat itu zikir, sehingga orang yang melakukan zikir habis sholat, apalagi secara berjamaah, itu dianggap sebagai suatu perkara baru, perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi perlu diketahui, tidak selalu yang tidak dicontohkan oleh Rasul itu berarti tertolak. Sebab dalam satu riwayat, suatu ketika Rasulullah bertemu dengan Abi Hurairah. Abi Hurairah itu sebetulnya julukan juga. Kalau secara bahasa Abi Hurairah itu artinya Abi, artinya bapak. Hurairah itu asal kata dari hirun, kucing. Jadi bapaknya kucing. Kalau misalkan Abu Dikun, Dikun itu jago, ya. Bang Ocit Abu Dikun, Bang Ocit bapaknya jago, gitu. Ya jago apa aja dah. Ya. Jadi karena Rasul tidak pernah mencontohkan, lalu dianggap suatu perkara itu tertolak. Nah, dalam Islam itu tidak demikian. Sebab pada kenyataan sejarah sering Rasul itu tidak mencontohkan, tetapi sahabat melakukan, dan itu Rasul menyetujui. Tanda setuju Rasul itu adalah dengan memberikan senyum. Maka kemudian sunnah, pengertian daripada sunnah itu melebar, bukan cuma ucapan atau tindakan baginda Rasul. Disebut juga sunnah itu adalah tindakan para sahabat yang mendapatkan legalisasi atau izin dari Rasulullah. Itu juga hukumnya sunnah. Itu.
Karena pengertian sunnah itu bagi kita itu melebar, artinya bukan cuman ucapan dan tindakan, qaulun wa fi'lun, bukan cuman ucapan dan tindakan, tapi perilaku para sahabat yang mendapatkan restu dari baginda Rasulullah. Itu juga termasuk bagian daripada sunnah. Tapi ada juga sunnah tetapi tidak sempat oleh baginda Rasul mendapatkan pengesahan. Contoh tarawih berjamaah. Tarawih berjamaah itu kan adanya ketika Khalifah Umar bin Khattab berkuasa. Kita tahu dalam sejarah ketika Rasulullah SAW wafat, itu kan dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, menjadi presiden, selama itu pula apa yang dilakukan oleh Rasulullah dilakukan pula oleh Sayyidina Abu Bakar, termasuk pelaksanaan sholat tarawih yang tidak dijamaahkan. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu melihat orang bahasanya tarawih dewek-dewek, ya, sono tarawih di sini tarawih, maka kata Sayyidina Umar, alangkah baiknya kita kumpulkan, kita bersama-sama untuk sholat tarawih secara berjamaah. Cuman tarawih yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu 36 rakaat, ya, bukan 20 rakaat. Makanya yang 20 rakaat jangan rumangsa paling banyak, tidak. Sayyidina Abu Bakar 36 dan Sayyidina Umar 30. Maka kata Sayyidina Umar, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Nah, kembali kepada kalimat bid'ah, perkara baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasul waktu itu sudah tidak ada. Apakah kemudian ada pengesahan? Nah, pengesahan itulah yang disebut dengan ijma' para sahabat. Makanya tarawih 20 rakaat itu adalah ijma' para sahabat. Ijma' itu artinya kesepakatan. Kalau ijtima' itu perkumpulan. Nah, kalau jima' beda lagi, ya, itu urusannya 17 tahun ke atas dah. Jadi sama-sama jim, mim, ain, tapi kalau beda harokat, tidak beda makna. Ini bahasa Arab repotnya gitu. Nah, karena pengertian sunnah itu melebar, bukan hanya qaulun wa fi'lun, maka setiap perilaku para sahabat, termasuk ucapan-ucapan para sahabat yang disepakati oleh para sahabat, itu juga bagian daripada sunnah. Yang kita tahu itu tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sebagai orang NU menyikapi yang disebut dengan perkara baru atau yang disebut dengan bid'ah. Tidak semua bid'ah itu adalah sesat. Bahkan hukum bid'ah itu kemudian kembali kepada masalah senggol. Ya, kembali bahwa hukum bid'ah itu kembali kepada hukum usul fikih. Artinya ada bid'ah wajib, seperti pengumpulan mushaf Al-Quran, itu perkara baru tapi hukumnya wajib. Termasuk zakat kita dengan menggunakan beras, itu perkara baru yang tidak ada di zaman Rasulullah. Zaman Rasul itu zakat kalau nggak kurma ya gandum. Tes. Kenapa ya? Baterainya kan pakai. Ini mati ya? Banyak ini. Mati ya. Cek. Jadi hukum di dalam usul fikih itu kan ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah.
Ada bid'ah wajib, berarti juga ada bid'ah haram. Nah, bid'ah haram itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Seperti contohnya sholat zuhur yang semestinya 4 rakaat ditambahkan. Karena kita saking lagi rajinnya, misalnya sholat zuhur asal tambahin 2 rakaat jadi 6 rakaat. Ini perkara baru yang hukumnya haram. Di zaman Rasul, di zaman para sahabat, yang namanya kurban itu tidak terlepas dari binatang ternak. Kita bikin perkara baru, biar dagingnya agak banyakan, kurbannya gajah misalnya. Ini namanya bid'ah yang hukumnya haram. Perkara baru, walaupun katanya membawa maslahat, tapi bertentangan dengan syariat, ya hukumnya haram. Ada juga bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah itu seperti kumpul-kumpul, di mana di situ kita bareng-bareng eling sama Allah, apapun acaranya, apa baca manaqib, apa baca al-barzanji, yang penting eling kepada Allah, hukumnya sunnah. Ada juga makruh, kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol nggak karu-karuan. Zaman Rasul itu kumpul yang nggak banyak-banyak seperti itu misalnya. Itu hukumnya makruh. Bahkan ada juga hukum bid'ah mubah. Artinya boleh-boleh saja, seperti menyajikan kopi, menyajikan makanan, hidangan, ya, mempercantik hidangan, misalkan bikin-bikin hidangan yang katakanlah kuliner, itu boleh-boleh saja, selamanya hukumnya itu adalah halal. Nah, karena hukum bid'ah itu dikembalikan kepada hukum usul fikih, sehingga kembali kepada kalau perkara baru itu tidak ada dasar hukumnya, maka kembali hukum itu dikembalikan kepada asal. Artinya kalau itu bertentangan dengan syariat, perkara baru walaupun membawa maslahat, walaupun membawa manfaat, tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka hukumnya itu adalah haram. Jadi garis besarnya, yang namanya bid'ah itu adalah perkara baru secara bahasa. Adapun hukum daripada bid'ah itu sendiri dikembalikan kepada hukum usul fikih. Nah, secara bahasa bid'ah itu artinya bertentangan dengan sunnah. Sunnah itu perilaku Rasul, ucapan Rasul, perilaku sahabat, termasuk ucapan sahabat yang mendapatkan legalisasi dari baginda Rasulullah. Tapi perkara bid'ah itu adalah perkara yang tidak di zaman Rasul, tetapi kemudian secara garis besarnya ada yang disebut dengan bid'ah baik, ada yang disebut dengan bid'ah dolalah. Jadi itulah pengertian secara garis besar yang disebut dengan sunnah dan bid'ah. Dan di masyarakat ini sampai sekarang masih selalu menjadi perdebatan antara yang disebut dengan bid'ah dan perkara sunnah. Bahkan golongan tertentu mengklaim diri yang paling sunnah, sedangkan kita orang-orang NU justru dianjurkan banyak-banyak melakukan kebid'ahan. Tapi kebid'ahan yang hukumnya sunnah, yang kebid'ahan itu hukumnya maslahat dan manfaat bagi umat. Barangkali sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, dan pertemuan kita, perkumpulan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan untuk Bapak Safarman ya, dan keluarga yang pada hari ini memberikan hidangan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rizkinya, Allah berikan keberkahan dalam umurnya. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya mani'an yaghfir wa yarham ya dafi'an bala ya Allah ya dafi'an bala ya Rahman ya dafi'an bala ya Rahim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha simal karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Rabbi da'wa fi subhanakallahumma wa tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.